Chapter 601. Tepat pada saat bersentuhan dengan cairan aneh ini, seluruh tubuh Yang Chen tampak terkoyak, dan rasa sakit yang hebat berpindah langsung dari kulit ke sumsum tulang dan ke pikiran. Ki esensi sejati kayu pertama yang murni, pada saat bersentuhan, Yang Chen segera menyadari bahwa apa yang jatuh di dalamnya bukanlah cairan aneh, itu jelas esensi sejati kayu pertama. Yang sulit dibayangkan adalah jumlah Firstwood True Essence di sini terlalu besar, dan bentuk keberadaannya terlalu mengejutkan. Esensi sejati kayu pertama, yang awalnya hanya dalam bentuk esensi sejati ki spiritual, telah terkondensasi menjadi cairan di sini. Bagaimana hal ini bisa dipercaya? Esensi sejati kayu pertama, Yang Chen akhirnya mengerti mengapa orang itu menggunakan pembuluh darah untuk menggambarkan esensi sejati kayu pertama ketika dia meninggal. Pada saat itu, Yang Chen dengan naif berpikir bahwa ada Firstwood True Essence yang tipis seperti pembuluh darah roh bawah tanah. Dia tidak menyangka danau itu akan sebesar itu. Namun, sekarang mustahil untuk menebak bagaimana esensi sejati kayu pertama ini terbentuk. Esensi sejati kayu pertama yang gila, di bawah tekanan besar karena dikompres menjadi cairan, mengalir ke tubuh dua orang yang terjatuh. Tidak peduli kekuatan spiritual macam apa yang dimiliki Yang Chen di tubuhnya, kekuatan itu langsung ditekan kembali ke dalam dantiannya oleh esensi sejati kayu pertama yang kaya ini. Tubuhnya tampak terkoyak, dan setiap sudut mengalir deras ke dalam esensi sejati kayu pertama. Hanya dari menyentuh permukaan cairan dan kemudian memasuki cairan, seluruh pribadi Yang Chen menjadi atribut kayu pertama. Jika seseorang menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menjelajah saat ini, mereka pasti akan berpikir bahwa Yang Chen adalah seorang kultivator kayu pertama murni. Dari dalam keluar, Yang Chen mengungkapkan aura Firstwood yang kuat dan tak tertandingi. Setelah kontak singkat, terjadi perubahan seperti itu. Yang Chen akhirnya mengerti bagaimana para master panggung Yuanying yang terjatuh itu mati. Mandi dalam solusi spiritual esensi sejati kayu pertama semacam ini, belum lagi master tahap Yuanying, bahkan master tahap Dacheng, seperti Hua Wanting, tidak dapat lolos dari kematian. Air dapat membawa perahu, namun juga dapat membalikannya. Minum air memang sangat nyaman, namun jika terlalu banyak air bisa menenggelamkan orang. Alasannya sama, meskipun ahli atribut kayu dapat menyerap esensi sejati kayu pertama, esensi sejati kayu pertama dalam jumlah besar dapat langsung meledakkan orang. Setan macan tutul yang jatuh bersama Yang Chen tidak lagi bernapas. Dia bukan dari atribut kayu. Pada saat kontak dengan solusi spiritual esensi sejati kayu pertama yang begitu kental, itu setara dengan menahan serangan tekanan semacam itu. Dalam sekejap, dia berubah menjadi iblis macan tutul dengan atribut kayu. Kemudian, ia meledak dan berubah menjadi asap debu, tidak meninggalkan jejak. Alasan mengapa Yang Chen dapat bertahan sampai sekarang adalah karena energi spiritual atribut kayu miliknya. Bagaimanapun, Yang Chen juga mengembangkan kekuatan roh kayu pertama, dan kekuatan roh adalah atribut dari kayu ilahi penglai. Bahkan jika tekanannya sangat besar, dia bisa bertahan lebih lama dari monster macan tutul. Namun, jika Yang Chen tidak punya cara lain, maka akhir Yang Chen tidak akan jauh berbeda dengan iblis macan tutul. Satu-satunya perbedaan adalah kapan hal itu terjadi pertama kali. Orang yang memberitahu Yang Chen bahwa ada esensi sejati kayu pertama di sini, dia tidak tahu apakah dia tidak mengharapkan situasi ini, atau apakah dia sudah mengaturnya, menunggu Yang Chen melemparkan dirinya ke dalam jaring. Itu untuk membalas dendam setelah kematiannya. Hanya saja orang itu sudah meninggal, dan Yang Chen tidak tahu apa yang dia pikirkan. Yang Chen memiliki seni rahasia sejati kayu pertama. Dia mendapatkannya dari seseorang di tahap Algojo abadi. Namun, dalam menghadapi solusi spiritual Firstwood True Essence dalam jumlah besar, sudah terlambat untuk menyerapnya, dan tidak mungkin untuk menyerap solusi spiritual Firstwood True Essence sebanyak ini. Dalam sekejap, pikiran Yang Chen dengan cepat memikirkan beberapa metode pemrosesan, tetapi yang paling dapat diandalkan adalah kayu ilahi penglai di taman obat. Alasan mengapa kayu ilahi penglai disebut sebagai kayu dewa adalah karena kayu tersebut merupakan jenis kayu roh yang paling murni selain esensi sejati kayu pertama. Pada saat yang sama, itu juga merupakan jenis kayu roh yang paling sulit untuk dibudidayakan. Alasan mengapa sulit untuk mengolahnya adalah karena kurangnya kekuatan roh kayu pertama yang dapat membuat penglai Divine Wood disegani. Sekarang, solusi spiritual esensi sejati kayu pertama adalah hal terbaik untuk mengolah kayu ilahi penglai. Setelah mengambil keputusan dalam sekejap, Yang Chen segera mulai mengendalikannya. Solusi spiritual esensi sejati kayu pertama memasuki tubuh Yang Chen, dan segera dikendalikan oleh Yang Chen untuk memasuki hutan kayu ilahi penglai di taman obat. Sekarang di hutan penglai Divine Wood, terdapat puluhan penglai Divine Woods. Setelah delima guntur terakhir menyerap cukup banyak guntur untuk menyehatkannya, untuk waktu yang lama, hutan ilahi penglai tidak banyak berubah. Solusi spiritual esensi sejati kayu pertama yang murni dan tak tertandingi ini mendekati akar kayu ilahi penglai. Yang Chen segera menyadari bahwa kayu ilahi penglai sepertinya tiba-tiba memiliki sifat spiritual, dan perasaan keseluruhannya meledak. Tiba-tiba, solusi spiritual di sekitar Yang Chen sepertinya tiba-tiba menghilang, dan area vakum muncul. Di celah ini, Yang Chen langsung mengeluarkan embrio pedang dari pedang terbang kayu pertama. Dengan pemikiran, embrio pedang langsung dikembalikan ke batang asli penglai Divine Wood dan panjang akar utamanya. Batang paling tebal dari kayu ilahi penglai memiliki panjang puluhan kaki, dan panjang akar utamanya beberapa kali lipat. Kali ini, ia mencapai dasar danau solusi spiritual esensi sejati kayu pertama, dan tingginya lebih dari cukup.
Ini dengan lancar mendorong Yang Chen keluar dari solusi spiritual. Sambil menghela nafas panjang, keringat dingin Yang Chen keluar saat ini. Jika dia menunda sebentar, mungkin dia akan langsung diledakkan oleh solusi spiritual esensi sejati kayu pertama. Sekarang, solusi spiritual esensi sejati kayu pertama yang murni memiliki embrio pedang terbang kayu pertama sebagai perantaranya. Ketika diteruskan ke Yang Chen, itu tidak lagi membuat stres. Dan dengan penglai Divine Wood yang terserap di kebun obat botol murni, Yang Chen sudah dapat memastikan bahwa hidupnya tidak dalam bahaya. Berdiri di puncak embrio pedang terbang kayu pertama, benang kesadaran spiritual Yang Chen dikirim lagi. Aneh untuk mengatakan bahwa di tempat ini, kekuatan tarikan terhadap kesadaran spiritual menghilang tanpa jejak, dan Yang Chen dapat dengan mudah mendeteksi situasi sekitarnya. Ruangannya tidak terlalu luas, pada dasarnya berukuran sama dengan kolam di atasnya, dengan radius puluhan kaki. Namun, kedalaman solusi spiritual esensi sejati kayu pertama agak mengejutkan. Berdiri di atas embrio Firstwood Flying Sword, yang tingginya lebih dari 200 kaki, hanya 1 kaki lebih tinggi dari permukaan cairan. Bisa dibayangkan berapa banyak solusi spiritual esensi sejati kayu pertama yang ada di sini. Di atas adalah hutan 10.000 pohon, dan pasti ada formasi yang mengumpulkan sedikit esensi sejati kayu pertama yang dihasilkan di seluruh hutan 10.000 pohon di sini. Tidak diketahui berapa tahun yang dibutuhkan untuk mencapai skala sebesar itu. Karena ada esensi sejati kayu pertama yang begitu kuat, jika Yang Chen tidak mengembangkan seni rahasia sejati kayu pertama, itu akan sangat disayangkan bagi dirinya sendiri. Apa tujuan datang ke sini untuk berpetualang? Bukankah untuk menyerap esensi sejati kayu pertama untuk mengembangkan seni rahasia sejati kayu pertama? Chapter 602. Bagi Yang Chen, jika dia mengembangkan seni rahasia sejati kayu pertama di alam ini, bahkan jika dia melepaskannya dan dengan santai menyerap esensi sejati kayu pertama, itu hanya akan membutuhkan kekuatan spiritual senilai 1 tahun. Saat ini, danau besar solusi spiritual esensi sejati kayu pertama ini, bahkan jika ada 10 atau 8 dewa emas prinsip besar yang ingin mengembangkan seni rahasia sejati kayu pertama, mereka dapat sepenuhnya mendukungnya. Dengan begitu banyak solusi spiritual esensi sejati kayu pertama, daripada memberikannya kepada ras monster, lebih baik memberikannya kepada Yang Chen. Penglai Divine Wood membutuhkan banyak Firstwood True Essence untuk mengairinya. Bukankah ini peluang yang bagus? Selain itu, Firstwood True Essence juga merupakan barang bagus yang langka untuk botol yang dimurnikan di kebun obat. Khususnya, ia dapat memanfaatkan begitu banyak esensi sejati kayu pertama untuk memurnikan botol yang dimurnikan di kebun obat secara menyeluruh. Tentu saja, embrio pedang Firstwood Flying Sword yang paling penting juga memerlukan pengorbanan lebih lanjut. Namun, apakah pemurnian pengorbanan itu? Bukankah itu hanya menggunakan banyak True Essence untuk menjelajahi bagian dalam embrio pedang sedikit demi sedikit? Sekarang Yang Chen ingin menggunakan embrio pedang Firstwood Flying Sword untuk menyerap Firstwood True Essence. Bukankah ini proses yang logis? Embrio pedang-pedang terbang kayu pertama kembali ke ukuran aslinya, dan Yang Chen bahkan dapat dengan mudah duduk di atas untuk mengolahnya. Batangnya yang besar adalah tempat yang sangat baik untuk bercocok tanam. Esensi sejati kayu pertama yang besar, di sepanjang embrio pedang-pedang terbang kayu pertama, sebagian memasuki tubuh Yang Chen, dan sebagian lagi memasuki kebun obat botol yang dimurnikan. Setelah dimurnikan dengan botol yang dimurnikan, itu diserap oleh penglai Divine Wood. Untungnya, itu adalah penglai Divine Wood. Jika digantikan oleh spesies Firstwood lainnya, di hadapan Firstwood True Essence yang terkonsentrasi seperti ini, ia juga akan meledak. Dalam proses menyerap esensi sejati kayu pertama secara perlahan, Yang Chen juga terganggu untuk mengamati perubahan dalam botol yang dimurnikan dari taman obat. Jika terjadi kecerobohan, menghancurkan botol yang dimurnikan dari taman obat. Melihat esensi sejati kayu pertama yang dicairkan memasuki kebun obat, ia langsung dikirim ke lapisan tanah kelima di kaki kayu ilahi penglai. Selanjutnya, kayu ilahi penglai, seolah-olah hidup, mulai tumbuh liar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Itu hanya sehari semalam, dan kayu ilahi penglai lebih tebal dari 1 jari. Ini adalah kayu ilahi penglai. Ketika Yang Chen menggunakan lapisan bumi kelima untuk mengorbankan pemurnian kebun obat, itu hanya untuk membuat penglai Divine Wood berakar lebih stabil. Sedangkan untuk pertumbuhan, hanya pengorbanan sesekali dari kebun obat yang memiliki peluang. Pada hari kerja, bahkan selama beberapa dekade ketika Yang Chen mengasingkan diri, kayu ilahi penglai di taman obat tidak pernah berubah. Kalaupun ada, tidak terlihat sama sekali. Namun, di bawah pengairan Firstwood True Essence yang murni ini, 1 hari 1 malam, batangnya menjadi lebih tebal. Meskipun perubahannya tampaknya tidak besar, dalam waktu normal, jika penglai Divine Wood ingin menebalkan jari, hal itu tidak mungkin dilakukan tanpa usaha selama 100 tahun. Esensi sejati kayu pertama memasuki kebun obat dan tidak sepenuhnya terserap oleh kayu ilahi penglai. Ini juga secara perlahan memberi nutrisi pada kayu pertama lainnya di kebun obat. Karena kekuatan guntur sudah lama tidak ada, pohon delima guntur berhenti tumbuh. Di bawah nutrisi esensi sejati kayu pertama yang kuat ini, ia mulai tumbuh liar lagi. Bunganya layu dan mekar. Hampir setiap siang dan malam, pohon delima petir akan mengalami siklus pertumbuhan, menambah umur 1 tahun. Lebih dari 20 buah delima petir perlahan-lahan menjadi lebih tebal dan tinggi. Ini bukanlah proses pemurnian pengorbanan yang lengkap. Baik itu untuk embrio pedang terbang kayu pertama atau kebun obat botol murni, kali ini hanyalah proses sederhana penyikatan kekuatan spiritual.
Kekuatan spiritual dari taman obat botol murni telah terisi tanpa disadari, dan bahkan portal yang menjulang di taman obat telah sedikit berubah. Namun, Yang Chen tidak memperhatikan hal ini sekarang. Dia sudah tenggelam dalam kenikmatan mengolah seni rahasia sejati kayu pertama. Tujuan utama datang ke sini adalah untuk mengembangkan seni rahasia sejati kayu pertama dan memadatkan kayu emas dan pertama. Yang lain, tidak peduli berapa banyak, adalah tambahan. Musim gugur berganti musim dingin, Yang Chen telah berkultivasi selama setengah tahun penuh di danau solusi spiritual esensi sejati kayu pertama. Tidak ada perubahan sama sekali dalam 4 musim di sini. Matahari terbit dan terbenam, bahkan tidak ada sedikit pun cahaya. Yang Chen masih mengandalkan pengoperasian kekuatan spiritual di tubuhnya untuk menilai waktu. Dia telah mengembangkan seni rahasia air ke-10 logam ke-7 bumi ke-5 dari seni rahasia 5 elemen yin dan yang agung. Sekarang dia sedang mengembangkan seni rahasia sejati kayu pertama, tetapi juga di tempat di mana esensi sejati kayu pertama dicairkan. Bahkan jika Yang Chen adalah babi dengan atribut non-kayu, itu sudah cukup baginya untuk melihat sekilas pintunya, belum lagi Yang Chen adalah monster atribut penuh hautian. Penyelesaian seni rahasia sejati kayu pertama hanya bisa digambarkan sebagai hal yang biasa. Ketika seni rahasia sejati kayu pertama yang lengkap akhirnya selesai, Yang Chen akhirnya menghela nafas lega. Pada saat ini, lautan kesadarannya meningkat lebih dari 2 kali lipat lagi. Entitas asli kayu ilahi penglai, meskipun masih mempertahankan bentuk kayu ilahi penglai, aura yang keluar sepenuhnya merupakan aura esensi sejati kayu pertama. Pilar yang menjulang tinggi dari kayu ilahi penglai beberapa kali lebih tebal dari aslinya, dan tiba-tiba mendorong lautan kesadaran Yang Chen hingga ratusan kaki. Meskipun ukuran lautan kesadarannya tidak bertambah, setidaknya masih 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Kayu melahirkan api, dan perubahan kayu ilahi penglai secara langsung memicu perubahan 2 naga api dari api pembakaran surga Yin Yang. Pada akhirnya perubahan ini terjadi dengan adanya pergantian pilar kayu pertama. Panjang kedua naga api itu juga direntangkan dari yang semula 100 kaki menjadi 200 kaki. Api di tubuh berkobar, tapi tidak ada perubahan. Kesadaran spiritual mulai meningkat kembali, hingga mencapai puncak tahap awal Dacheng, kemudian berhenti. Namun, Yang Chen tidak punya waktu untuk merasakan perubahan lautan kesadaran dan esensi sejati. Kemudian, Firstwood True Essence yang sudah berada di puncak tahap pondasi, mulai dengan lancar memasuki proses solidifying dan di dalam tubuh, kekuatan roh kayu pertama mengalir ke dantian, dan meridian langsung kosong, tetapi segera terisi penuh oleh masuknya esensi sejati kayu pertama dari dunia luar. Solidifying dan adalah proses yang membutuhkan banyak kekuatan roh, jadi dibutuhkan setidaknya setengah tahun untuk menyerap kekuatan roh tersebut guna memenuhi kekuatan roh besar yang diperlukan untuk kompresi kekuatan spiritual selama solidifying dan. Namun bagi Yang Chen saat ini, Danau Firstwood True Essence di luar, sejauh ini, hanya turun kurang dari 3 titik tingginya. Kolam solusi spiritual esensi sejati kayu pertama sedalam ratusan kaki hanyalah sumber kekuatan roh yang tidak ada habisnya yang dapat digunakan kapan saja. Kekuatan roh yang dibutuhkan untuk memperkuat dan membuat Yang Chen menyerap esensi sejati kayu pertama beberapa kali lebih cepat. Solusi spiritual esensi sejati kayu pertama seperti gratis, mengalir deras ke tubuh Yang Chen. Tentu saja, solusi spiritual esensi sejati kayu pertama ini memang gratis. Dibutuhkan setidaknya setengah tahun untuk memantapkan dan, tetapi pada kumpulan solusi spiritual esensi sejati kayu pertama yang besar ini, hanya butuh 1 bulan untuk menyelesaikan proses yang akan memakan waktu 6 bulan untuk menyelesaikannya. Chapter 603, Golden dan berwarna biru kehijauan, terbentuk di dantian Yang Chen, berputar dan berputar, memancarkan aura kayu pertama yang murni. Ini adalah dan emas pertama dari seni rahasia 5 elemen yin dan yang agung Yang Chen. Pada saat kondensasi, ruang di sekitarnya bahkan bergetar. Solusi spiritual esensi sejati kayu pertama di bawah, setidaknya lapisan tebal, langsung diserap oleh Yang Chen ke dalam tubuh dan diisi dengan kayu emas dan pertama. Kayu pertama emas dan hampir seketika menyerap solusi spiritual esensi sejati kayu pertama dalam jumlah besar ini, dan kemudian ukuran emas dan membengkak seperti balon, dengan cepat melampaui api ketiga dan api keempat emas dan, menjadi yang terbesar. Dengan ini saja, pengembangan kekuatan spiritual kayu pertama secara langsung melampaui api ketiga dan api keempat, menjadi kekuatan spiritual yang dominan. Tubuh Yang Chen juga mulai berubah. Dia awalnya adalah seorang kultivator dengan atribut api. Sekarang, sekilas, seseorang dapat menentukan bahwa Yang Chen adalah seorang kultivator dengan atribut kayu. Golden dan terbentuk, dan lautan kesadaran mulai berubah lagi hanya dalam waktu 1 bulan. Kali ini promosi ke panggung Jidan. Lautan kesadaran tidak hanya tidak bertambah, tetapi juga sedikit menyusut. Segala sesuatu yang membangun lautan kesadaran langsung dipadatkan kembali, menyusut sedikit, menjadi 4/5 dari ukuran aslinya. Tingkat keringkasan kesadaran spiritual lebih tinggi dari sebelumnya, dan keseluruhan struktur lebih stabil dari sebelumnya. Setelah menyusut, tampaknya dengan meningkatnya kesadaran spiritual Yang Chen, perlahan-lahan mulai kembali ke ukuran aslinya. Kesadaran spiritual juga meningkat hingga batas puncak tahap awal Dacheng, hanya selangkah lagi untuk memasuki ranah tahap tengah Dacheng. Setelah memadatkan dan, Yang Chen, atribut kayu mendominasi dan mulai secara spontan menyerap esensi sejati kayu pertama di sini. Meskipun kecepatannya tidak seburuk saat dan terbentuk, kecepatannya beberapa kali lebih cepat dibandingkan saat dan dikondensasi sebelumnya.
Karena peningkatan basis budidaya Yang Chen, kecepatan pedang terbang kayu pertama dan penyerapan solusi spiritual esensi sejati kayu pertama di Taman Obat Penglai Divine Wood juga meningkat 2 kali lipat. Yang Chen bahkan memiliki ilusi bahwa kekuatan spiritual esensi sejati kayu pertama miliknya telah menjadi solusi spiritual esensi sejati kayu pertama, dan itu memiliki hubungan yang samar-samar dengan solusi spiritual esensi sejati kayu pertama di luar. Dalam kegelapan, Yang Chen merasa bahwa dia dapat membuat solusi spiritual esensi sejati kayu pertama ini tiba-tiba meletus kapan saja dan menghancurkan tempat ini. Di sekelilingnya terdapat esensi sejati kayu pertama, dan Yang Chen tampaknya telah berkembang pesat di lingkungan ini. Segera, Yang Chen sangat menyadari bahwa seseorang sedang menatap tempat ini, dan itu dengan permusuhan. Dengan kepekaan Yang Chen terhadap aura pembunuh, pria yang menatapnya sudah lama sekali, tetapi hanya menatapnya. Pasti ketika Yang Chen dan dipadatkan, dan, guru esensi sejati, panggung, raja yang sejati, itulah yang ditemukan Chen. Mountain, Bai Yang Realm Master, Chen, A Emperor of the Wood, dan Yang, Stage Master, Chen, Realm. Kota ini dikelola bersama oleh 2 Master Ras Monster Panggung Dacheng. Kota ini, terus terang, adalah gua abadi, yang juga bisa dikumpulkan oleh yang berkuasa. Gua abadi yang ditinggalkan oleh seorang ascendet, tanpa teknik yang tepat, tidak akan pernah bisa dikumpulkan. Hanya ada satu tujuan untuk mengumpulkannya secara paksa, yaitu batu giok dan batu akan dihancurkan bersama-sama. Alasan mengapa Yang Chen begitu yakin adalah karena danau solusi spiritual esensi sejati kayu pertama di bawah kakinya. Faktanya, dengan begitu banyak solusi spiritual esensi sejati kayu pertama yang terkumpul di sini, selama dia tidak berhati-hati saat mengumpulkannya, kota di atas akan langsung hancur menjadi abu oleh pecahnya esensi sejati kayu pertama. Jika gua keabadian telah dikumpulkan, begitu banyak solusi spiritual esensi sejati kayu pertama, itu hanyalah harta karun untuk budidaya. Bagaimana hal itu bisa diserahkan kepada Yang Chen dengan begitu mudah? Jika gua abadi yang asli telah dikumpulkan, begitu banyak solusi spiritual esensi sejati kayu pertama, itu hanyalah harta budidaya, bagaimana bisa dengan mudah diserahkan kepada Yang Chen? Bukanlah hal yang menyenangkan untuk dipandangi oleh 1 atau 2 penguasa alam Dacheng dengan sikap bermusuhan. Bukanlah hal yang menyenangkan untuk dipandangi oleh 1 atau 2 penguasa alam Dacheng dengan sikap bermusuhan. Danau solusi spiritual esensi sejati kayu pertama di bawah kaki Yang Chen tiba-tiba mulai beriak. Permukaan danau yang awalnya sangat stabil sepertinya diaduk oleh sebuah tangan besar. Permukaan cairan berjatuhan, dan sepertinya ada sesuatu yang akan melonjak. Siapa? Yang Chen berteriak, tapi sosoknya tidak bergerak. Teman kecil, jangan panik. Suara asing tiba-tiba terdengar, tapi tidak memiliki tekanan atau aura yang mengesankan sama sekali. Kedengarannya seperti orang tua biasa, dan itu membuat orang percaya diri. Kami tidak punya niat buruk. Sebuah pemikiran segera terlintas di benak Yang Chen, ada lebih dari 1 master. Tampaknya hanya 2 penguasa alam Dacheng yang mengelola kota yang dapat muncul dan bersuara di sini. Solusi spiritual esensi sejati kayu pertama di bawah kaki Yang Chen semakin mendidih, menunjukkan keadaan yang sangat tidak stabil. Tampaknya saat berikutnya, danau solusi spiritual esensi sejati kayu pertama yang besar tiba-tiba meletus. 2 penguasa alam Dacheng, kesadaran spiritual mereka muncul di sini. Mengatakan bahwa mereka tidak menginginkan solusi spiritual esensi sejati kayu pertama ini, Yang Chen tidak akan pernah mempercayainya. Jangan salah paham, reaksi Yang Chen membuat 2 penguasa kota alam Dacheng panik untuk sementara waktu. Begitu Yang Chen menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan meledakkan seluruh danau solusi spiritual esensi sejati kayu pertama, mungkin 2 penguasa alam Dacheng masih bisa bertahan, tetapi ratusan ribu pembudidaya monster di seluruh kota akan langsung musnah, tidak meninggalkan apapun. Itu adalah penguasa kota lain dari wilayah Dacheng yang berbicara dengan mendesak. Pada saat ini, mereka tidak dapat menginginkan solusi spiritual esensi sejati kayu pertama ini, yang lebih penting adalah menenangkan Yang Chen. Kami tidak punya niat jahat. Penguasa kota selanjutnya dengan cepat berkata, kami baru saja menemukan suasana di sini tidak normal, jadi kami datang untuk memeriksanya, tidak ada arti lain. Ini adalah kesempatan Anda, kami tidak akan pernah ikut campur. Petik 2. Peluang. Yang Chen tiba-tiba mencibir, jika saya tidak memiliki senjata ajaib yang dapat menahan solusi spiritual esensi sejati kayu pertama ini akan menjadi tempat pemakaman saya. Kami tahu kamu dipaksa masuk, mereka yang mengejarmu, kami akan memberikan penjelasan menyeluruh. Penguasa kota sebelumnya mendengarkan suara kebencian Yang Chen dan berkata langsung. Penjelasan. Yang Chen masih memiliki suara menghina, penjelasan apa? Bagaimana Anda menjelaskannya? Petik 2. Tunggu sebentar. Penguasa kota pertama langsung menjatuhkan kalimat, dan kemudian tidak ada suara. Namun, Yang Chen tidak berani bersantai sama sekali. Di bawah pengawasan 2 penguasa alam Dacheng, Yang Chen harus sangat berhati-hati. Di saat yang sama, dia juga menebak-nebak di dalam hatinya, apa yang dipikirkan kedua penguasa kota ini. Begitu banyak solusi spiritual esensi sejati kayu pertama, mereka benar-benar menontonnya, yang hanya dapat menjelaskan satu hal. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengumpulkannya, dan pada saat yang sama, mereka juga takut pengumpulan yang kuat akan menyebabkan ledakan. Ini adalah modal tawar-menawar Yang Chen sekarang. Sambil berpikir, waktu bahkan belum berlalu untuk sebatang dupa, terdengar suara kacau di atas kepalanya.
Yang Chen mendongak tanpa sadar dan melihat beberapa sosok jatuh dari cairan di atas seperti pangsit, langsung jatuh ke danau solusi spiritual esensi sejati kayu pertama. Chapter 604. Angka-angka ini sangat familiar. Mereka jelas monster macan tutul yang mengejar Yang Chen sebelum dia melompat ke dalam kolam. 3 tahap Yuanying, 1 tahap Jidan, mereka langsung berhadapan dengan Yang Chen hari itu. Namun, mereka tidak memiliki kemampuan Yang Chen untuk dapat bergerak bebas di Firstwood True Essence. Begitu sosok itu jatuh ke dalam Firstwood True Essence Lake, ia mengeluarkan jeritan yang melengking. Setelah beberapa kali berteriak, esensi sejati kayu pertama menyerang tubuh mereka, dan mereka tidak tahan lagi dan langsung meledak. Daging dan darah keempat monster macan tutul dengan cepat berubah menjadi debu yang tidak terlihat lagi. Suara penguasa kota pertama, yang baru saja berbicara, terdengar lagi, "Teman kecil, apakah kamu puas dengan penjelasan ini?" Dia tidak bergerak, dan orang yang mengejarnya dibuang ke abu oleh penguasa kota di depannya. Jika Yang Chen mengatakan bahwa dia tidak puas, itu akan berlebihan. Puas. Wajah Yang Chen langsung tersenyum, "Saya sangat puas." "Bagus kalau kamu puas." Suara penguasa kota pertama terdengar lagi. "Saya tidak tahu instruksi apa yang dimiliki penguasa kota." Suara Yang Chen sangat mereda kali ini, tetapi danau esensi sejati kayu pertama di bawah kakinya masih dalam posisi seperti itu, dan dia tidak berani untuk bersantai sedikitpun. Instruksi. Tidak. Penguasa kota pertama juga sepertinya tahu bahwa tidak mungkin mendapatkan kepercayaan dari Yang Chen saat ini, dan langsung menjawab, "Tidak ada instruksi, Anda dapat berkultivasi di sini sesuka hati. Inilah solusi spiritual esensi sejati kayu pertama, Anda dapat menyerap sebanyak yang Anda mau. Jika Anda bisa menyerap semuanya, itu juga kemampuan Anda. Jika dirasa sudah cukup, Anda bisa keluar." Petik 2. Bisakah aku menyerap semuanya? Yang Chen segera menyadari sesuatu dari perkataan penguasa kota pertama, dan bertanya dengan keras. "Kamu bisa menyerapnya sesuai keinginan." Suara penguasa kota kedua datang dari sisi lain, "Kesempatanmu, kamu ambil sendiri, jaga dirimu." Setelah itu, kedua penguasa kota tidak lagi berbicara, sepertinya mereka sudah tidak ada lagi di sini. Namun, Yang Chen tahu bahwa mereka pasti memantau tempat ini. Dari sikap keduanya, Yang Chen menduga bahwa danau solusi spiritual esensi sejati kayu pertama ini seharusnya menimbulkan banyak masalah bagi mereka. Terkadang, makanan lezat bukan sekadar makanan. Bila melebihi jumlah tertentu, bahkan bisa menyebabkan seseorang mati tersedak. Demikian pula, hal yang sama juga berlaku untuk solusi spiritual esensi sejati kayu pertama. Mungkin pada awalnya, esensi sejati kayu pertama ini adalah tonik yang paling menakjubkan bagi kota ini, namun ketika jumlah solusi spiritual esensi sejati kayu pertama melebihi jumlah tertentu, itu akan menjadi bencana bagi seluruh kota. Sekarang seluruh kota terletak di danau solusi spiritual esensi sejati kayu pertama yang besar ini. Setelah solusi spiritual esensi sejati kayu pertama meledak, seluruh kota akan berubah menjadi abu terbang. Bisa dibilang kota di atas pohon ini sewaktu-waktu terancam meledak. Sebagai penguasa kota, 2 pembudidaya monster tahap Dacheng tidak bisa berbuat apa-apa. Bukannya mereka tidak memikirkan cara, tetapi bahkan jika itu adalah ras monster atribut kayu dengan basis budidaya tertinggi, bahkan monster pohon di tahap akhir Yuanying, ketika mereka masuk ke sini, tidak dapat dihindari bahwa kayu pertama solusi spiritual esensi sejati akan memasuki tubuh mereka dan meledak, belum lagi makhluk kecil dengan atribut lainnya. Dalam hal ini, kedua penguasa kota mengalami kerugian, tetapi mereka tidak dapat dengan mudah memindahkan formasi ke sini. Mereka hanya bisa berjuang untuk mempertahankannya di kota. Pergerakan dan kondensasi Yang Chen membuat mereka khawatir. Mereka tiba-tiba menemukan bahwa seseorang dapat sepenuhnya mengabaikan solusi spiritual esensi sejati kayu pertama ini, dan bahkan dapat menyerapnya, yang tiba-tiba memberi mereka harapan. Terutama ketika Yang Chen mengatakan bahwa dia memiliki senjata ajaib yang dapat menahan solusi spiritual esensi sejati kayu pertama, keduanya hampir secara kebetulan mulai berpikir tidak benar. Jika senjata ajaib ini ada di tangan mereka, bukankah mereka tidak perlu khawatir tentang bencana dari solusi spiritual esensi sejati kayu pertama ini? Namun, Yang Chen terlalu berhati-hati. Begitu dia menemukan aura mereka, dia segera mengendalikan solusi spiritual esensi sejati kayu pertama hingga ke ujung wabah. Selama dia memikirkannya, semua yang ada di sini akan musnah bersama Yang Chen. Perilaku seperti ini yang lebih berupa batu giok yang rusak daripada ubin yang tidak teratur secara langsung menekan kedua penguasa kota tersebut, dan mereka tidak berani bertindak gegabah. Tentu saja, mereka segera tahu bagaimana Yang Chen masuk. Bagaimanapun, pergerakan malam itu tidaklah kecil, dan banyak orang melihatnya. Untuk menenangkan amarah Yang Chen dan menghibur Yang Chen, keduanya tidak segan-segan mengorbankan 3 monster macan tutul di tahap Yuanying, dan pada saat yang sama, pria di tahap Jidan. Dibandingkan dengan menyelesaikan bencana danau solusi spiritual esensi sejati kayu pertama, apa sajakah orang-orang kecil di tahap Yuanying? Berurusan dengan mereka, tidak hanya dapat menstabilkan Yang Chen, tetapi mereka juga dapat membawa reputasi yang baik bagi penguasa kota, mengapa tidak? Yang Chen terdiam lagi, tetapi Yang Chen tahu bahwa kedua penguasa kota itu pasti menatap tempat ini sepanjang waktu, dan tidak akan bersantai sama sekali. Yang Chen tidak peduli, dan terus duduk di atas pedang terbang kayu pertama, diam-diam menyerap solusi spiritual esensi sejati kayu pertama.
Ada terlalu banyak solusi spiritual esensi sejati kayu pertama, bahkan jika basis budidaya Yang Chen setelah tahap jidan, penyerapan solusi spiritual esensi sejati kayu pertama hanya setetes dalam ember untuk spiritual esensi sejati kayu pertama yang begitu besar dan dalam. Danau solusi. Tuan Kota membiarkan Yang Chen menyerapnya sesuka hati, dan Yang Chen pasti tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Namun, meski dia dibiarkan menyerapnya, berapa banyak yang bisa dia serap? Tiba-tiba, sebuah pemikiran muncul di benak Yang Chen. Karena solusi spiritual esensi sejati kayu pertama ini kini telah mengembun menjadi cairan, maka labu anggur dapat menampung cairan apapun, dapatkah ia juga menampung solusi spiritual esensi sejati kayu pertama ini? Sambil memegang labu di tangannya, Yang Chen mulai ragu. Toh di dalam labu ini terdapat telaga cairan koral misterius 4 lautan dan telaga ragi penyuling. Bagi Yang Chen, bisa dikatakan itu adalah hal yang sangat berharga. Jika dia tidak berhati-hati dan merusak labu tersebut, kerugiannya tidak sebanding. Untungnya, hal ini tidak menghalangi Yang Chen untuk bereksperimen dengan sedikit solusi spiritual esensi sejati kayu pertama. Selama jumlahnya bisa dikontrol, maka penyerapannya harus sangat aman. Dengan hati-hati memegang labu tersebut, kesadaran Yang Chen langsung terbenam di dalam labu tersebut, dan mulai mengendalikan labu tersebut untuk dengan hati-hati mengumpulkan sedikit solusi spiritual esensi sejati kayu pertama. Wus, bayangan hijau terbang langsung dari danau solusi spiritual esensi sejati kayu pertama dan terbang ke dalam labu. Yang mengejutkan Yang Chen adalah labu tersebut tidak memiliki kastil, dan solusi spiritual esensi sejati kayu pertama masih merupakan solusi spiritual esensi sejati kayu pertama, dan tidak meledak. Ini sepenuhnya menjelaskan bahwa Yang Chen dapat dengan mudah mengumpulkan solusi spiritual esensi sejati kayu pertama ini. Dengan pemahaman ini, Yang Chen tidak beristirahat, dan langsung mulai mengendalikan labu untuk menyerap solusi spiritual esensi sejati kayu pertama. Rantai air hijau mulai dihasilkan dari danau solusi spiritual esensi sejati kayu pertama, dan dengan cepat terbang menuju mulut labu. Kali ini, kecepatan penyerapannya menjadi lebih dari 2 kali lipat. Dalam waktu singkat, solusi spiritual esensi sejati kayu pertama yang diserap oleh labu telah mengurangi ketinggian danau lebih dari 1 inci. Di dalam labu, tempat lain membuka lubang baru yang dalam. Di dalam lubang yang dalam, lubang itu terisi penuh dengan solusi spiritual esensi sejati kayu pertama yang berwarna hijau tua ini, namun tidak ada ketidakstabilan yang dapat meledak. Melihat pemandangan ini, wajah Yang Chen kembali menunjukkan senyuman, danau solusi spiritual esensi sejati kayu pertama yang begitu besar akhirnya menjadi milikku. Chapter 605. Setelah penambahan labu, kecepatan mengumpulkan solusi spiritual esensi sejati kayu pertama beberapa kali lebih cepat. Meskipun danau solusi spiritual yang besar memiliki kedalaman ratusan kaki, di bawah kendali Yang Chen, labu tersebut dapat mengumpulkan solusi spiritual esensi sejati kayu pertama dengan kedalaman 10 kaki dalam 1 hari. Hal baik semacam ini hanya dapat ditemukan di labu, dan Yang Chen dapat menggunakannya kapan saja, di mana saja. Istana Cunyang juga memiliki iblis pohon tua, dan kemudian dia akan melihat bakat kecil yang mengerikan, Mubo, ditambah atribut kayu Sun Kingsway, ini akan menjadi hadiah berharga di masa depan. Namun, dalam proses pengumpulan, Yang Chen tidak berani mengendurkan kewaspadaannya sama sekali, dan selalu menjaga solusi spiritual esensi sejati kayu pertama di ambang wabah. 2 penguasa kota panggung Dacheng, yang dapat menjamin bahwa mereka tidak akan tergoda. Begitu mereka ingin mengambil labu di tangan Yang Chen dapat meledakkannya kapan saja. Ini juga merupakan pencegahan. Bahkan jika solusi spiritual esensi sejati kayu pertama tidak berguna bagi keduanya, labu ini dapat mengumpulkan solusi spiritual esensi sejati kayu pertama, sehingga kota tidak lagi memiliki kekhawatiran. Bagaimanapun, kedua orang itu tidak akan membiarkan Yang Chen pergi seperti ini. Danau solusi spiritual esensi sejati kayu pertama sedalam 100 kaki, Yang Chen mengumpulkannya selama lebih dari 100 hari, hampir 5 bulan. Melihat kedalaman danau solusi spiritual esensi sejati kayu pertama berkurang inci demi inci, dan sekarang kedalamannya hanya kurang dari beberapa kaki. Saat labu mengumpulkan solusi spiritual esensi sejati kayu pertama, kebun obat tidak berhenti mengumpulkan esensi sejati kayu pertama. Kayu ilahi penglai, di bawah pengairan esensi sejati kayu pertama, berubah hampir setiap hari. Dalam hal menyerap esensi sejati kayu pertama, kayu ilahi penglai hampir tidak memiliki batas. Setiap hari, kayu ilahi penglai tumbuh semakin tinggi dan tebal, dan aura yang dipancarkan semakin mendekati esensi sejati kayu pertama yang paling murni. Kayu ilahi penglai adalah kayu yang paling dekat dengan asal-muasal kayu pertama. Irigasi dengan solusi spiritual esensi sejati kayu pertama ini hanyalah katalis terbaik. Hanya dalam waktu setengah tahun, bahkan kayu ilahi penglai yang terburuk pun lebih kuat daripada yang digunakan Yang Chen untuk menyempurnakan pedang terbang kayu pertama. Pintu di dalam botol juga menjadi semakin kokoh, seolah-olah akan segera terbentuk. Tentu saja, pedang terbang kayu pertama, yang berfungsi sebagai medianya, juga telah mengalami perubahan yang luar biasa. Namun, perubahan pada pedang terbang terutama terletak pada auranya, bukan bentuknya. Entah itu kondensasi dan Yang Chen atau penyerapan solusi spiritual esensi sejati kayu pertama di kebun obat, mereka semua membutuhkan pedang terbang kayu pertama sebagai medianya. Setelah sekian lama dicuci dengan cairan solusi spiritual esensi sejati kayu pertama, bahkan jika tidak ada bahan lain yang ditambahkan ke pedang terbang kayu pertama, itu sudah menjadi pedang terbang kayu pertama yang murni.
Kayu emas dan pertama di dantian Yang Chen tidak menganggur akhir-akhir ini, dan masih dengan liar menyerap esensi sejati kayu pertama. Ini jauh lebih cepat daripada Yang Chen memurnikan sebotol kecil esensi sejati bumi kelima, esensi sejati air ke-10, dan esensi sejati logam ke-7, dan menggunakan seni rahasia sejati bumi kelima, seni rahasia sejati air ke-10, dan seni rahasia sejati logam ke-7 untuk terus meningkatkan kekuatan spiritual ini. Hanya dalam 5 bulan, kayu emas dan pertama Yang Chen sekali lagi memperluas lingkaran besar, dan tingkat kekuatan spiritual mendekati puncak tahap awal Jidan. Sepertinya dia akan segera memasuki tahap tengah Jidan. Namun, Yang Chen tidak berpuas diri karena hal ini. Meskipun kekuatan spiritual ini adalah esensi sejati kayu pertama yang murni, mereka sama sekali tidak dikultivasikan oleh dirinya sendiri. Ada kurangnya pemahaman diam-diam pada dirinya sendiri. Hanya dengan terus-menerus mengkonsolidasikan dia dapat sepenuhnya mengubah kekuatan spiritual ini untuk digunakan sendiri. Melihat bahwa semua solusi spiritual esensi sejati kayu pertama di sini akan diserap oleh Yang Chen juga mulai merenungkan bagaimana cara pergi dengan aman. Dengan begitu banyak solusi spiritual esensi sejati kayu pertama, kedua penguasa kota tidak akan pernah senang melihat Yang Chen mengambilnya. Secara khusus, labu Yang Chen dapat mengumpulkan solusi spiritual esensi sejati kayu pertama, yang dapat memecahkan bahaya tersembunyi kota selamanya, sehingga Yang Chen tidak dapat pergi dengan mudah. Itu hanya karena Yang Chen sekarang memegang solusi spiritual esensi sejati kayu pertama yang dapat meledak kapan saja, dan kedua penguasa kota sangat toleran terhadapnya. Di satu sisi, ini bisa dianggap sebagai solusi sementara terhadap bahaya tersembunyi di seluruh kota. Di sisi lain, tidak menunggu saat Yang Chen melonggarkan kewaspadaannya. Pada saat semua solusi spiritual esensi sejati kayu pertama dikumpulkan oleh labu, Yang Chen menerima labu tersebut ke dalam cincin prestasi. Di dunia ini, bahkan jika seseorang membunuh Yang Chen, mustahil mendapatkan labu dari cincin merit. Namun, di tubuh Yang Chen, masih ada aura solusi spiritual esensi sejati kayu pertama yang hendak meletus. Aura semacam ini, kekuatan spiritual Yang Chen sendiri sudah bisa disimulasikan. Tanpa solusi spiritual esensi sejati kayu pertama, ada ruang kosong yang sangat besar di sekitarnya, dan jejak solusi spiritual esensi sejati kayu pertama datang dari segala arah. Yang Chen mengerti bahwa ini pasti tempat di mana makhluk abadi yang dipenggal kepalanya pergi untuk mengumpulkan esensi sejati kayu pertama. Hanya karena sudah terlalu lama, terlalu banyak esensi sejati kayu pertama yang terkumpul di sini dan diubah menjadi solusi spiritual, sehingga akan terjadi perubahan seperti itu. Yang Chen memperkirakan bahwa kota itu terlambat ditemukan oleh monster Aceh, jadi situasi seperti itu akan terjadi. Di masa depan, selama seseorang dapat mengumpulkan esensi sejati kayu pertama yang dikumpulkan tepat waktu dan mencegah esensi sejati kayu pertama mengumpulkan terlalu banyak, semua masalah akan terpecahkan. Tidak ada cahaya di sini. Kesadaran spiritual Yang Chen menjelajahinya, dan tidak ada hal lain yang layak atas tindakan Yang Chen. Dia menyingkirkan pedang terbang kayu pertama, dan kemudian terbang langsung ke dalam cairan aneh itu. Di dalam cairan, kesadaran spiritual Yang Chen tidak dapat menjelajah terlalu jauh, tetapi Yang Chen percaya bahwa kesadaran spiritual penguasa kota pun tidak dapat melewati cairan ini. Yang Chen ragu apakah dia juga harus mengumpulkan beberapa barang ini. Namun setelah dipikir-pikir, akhirnya dia memilih menyerah. Semua pengaturan di sini ditinggalkan oleh dewa yang dipenggal. Yang Chen telah menerima solusi spiritual esensi sejati kayu pertama yang ditinggalkannya, dan telah menerima hadiah dari Yang Abadi. Jika dia secara paksa mengumpulkan cairan ini, setelah seluruh kota terpengaruh, gua abadi ini mungkin akan hancur. Praktek melakukan sesuatu tanpa meninggalkan ruangan seperti ini bukanlah gaya Yang Chen. Bahkan jika dia meninggalkan tempat bagi ras monster untuk berkembang dan berkembang biak, Yang Chen tidak takut. Ras Dao, iblis, dan monster semuanya adalah kultivator antara langit dan bumi, dan mereka sangat diperlukan. Karena pengadilan surgawi pun meninggalkan tempat untuk ras monster, Yang Chen bahkan tidak akan memiliki hati ini. Secara keseluruhan, kekuatan yang dapat mengikuti kesadaran spiritual dan menjatuhkan orang sudah lama hilang. Yang Chen bangkit dengan lancar dan memasuki kolam di awal. Naik menyusuri kolam lagi, tak lama kemudian Yang Chen keluar dari air. Namun, begitu dia keluar dari air, Yang Chen melihat dua pria tua, satu di kiri dan satu di kanan, berdiri di kedua sisi kolam, tersenyum pada Yang Chen. Pada saat ini, Yang Chen tidak takut akan adanya kesadaran spiritual yang tertarik, dan langsung melepaskan kesadaran spiritualnya untuk mengeksplorasi gerakan di sekitarnya. Namun, dalam eksplorasi ini, Yang Chen terkejut. Dalam lingkup eksplorasi kesadaran spiritual Yang Chen, selain dua lelaki tua di depannya, hanya ada sekelompok besar master ras monster tahap Yuanying di kejauhan, dan tidak ada orang lain. Chapter 606. Kecepatan pesawat ulang-alik yang dikemudikan oleh Yang Chen begitu cepat bahkan Luo Yuan yang berada di tahap akhir Dacheng tidak dapat mengejarnya. Itu masih saat Yang Chen berada di tahap pondasi. Sekarang Yang Chen memiliki 3 alam jidan, dan basis budidayanya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kecepatan pesawat ulang-alik itu hampir 50% lebih cepat. Tapi yang tidak disangka Yang Chen adalah ketika penguasa kota kedua menunjukkan wujud aslinya, kecepatannya bahkan lebih cepat daripada pesawat ulang-alik. Sayap besar itu mengepak beberapa kali, dan tiba-tiba, jarak antara keduanya mulai berkurang dengan cepat. Untungnya, Yang Chen sedang berbicara dengan orang-orang itu di tepi kesadaran spiritualnya, dan dia bangun pagi-pagi, setidaknya 100 mil di depan penguasa kota kedua.
Bahkan jika kecepatan penguasa kota kedua cepat, dia tidak dapat mengejarnya dalam waktu singkat. Pada saat ini, Yang Chen tiba-tiba merasa bahwa dia sedikit sombong. Dalam kehidupan sebelumnya di Istana Surgawi, ada juga beberapa ras monster tipe burung, yang dicirikan oleh kecepatannya. Karena kecepatan pesawat ulang-alik, Yang Chen bahkan tidak menaruh perhatian pada Master Panggung Dacheng. Ketika penguasa kota kedua menyusul, Yang Chen menyadari krisis tersebut. Jika dia tidak bisa melarikan diri kali ini, dia hanya bisa menggunakan pedang pemenggalan abadi. Namun, jika Yang Chen menghancurkan pedang pemenggalan abadi seperti ini, Yang Chen masih tidak mau, jadi pilihan pertama tetap melarikan diri. Kekuatan spiritualnya didorong hingga ekstrim, Yang Chen meningkatkan kecepatan pesawat ulang-alik ke tingkat tertinggi, dengan panik melarikan diri sambil membuat rencana. Hanya ada satu ancaman di sini, penguasa kota kedua. Jika dia bisa diselesaikan, maka dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Kali ini, Yang Chen tidak membuat postur meledakkan solusi spiritual esensi sejati kayu pertama. Ketika mereka berada di dalam gua, mereka khawatir gua abadi akan hancur. Bisa juga dikatakan mereka takut mengambil resiko. Tapi di luar, bahkan jika Yang Chen meledakkan solusi spiritual esensi sejati kayu pertama, dia hanya bisa melukai dirinya sendiri. Bagi penguasa kota kedua yang terbang lebih cepat dari dirinya, hal itu tidak akan menimbulkan bahaya apapun. Keduanya saling mengejar seperti ini, dan jarak 100 mil kini terus menyusut. Dalam waktu kurang dari 10 hari, jarak keduanya kurang dari 50 km. Meskipun penguasa kota kedua semakin dekat, kejutan di hatinya semakin kuat. Betis kecil di depan, berapa banyak senjata ajaib yang dimilikinya, tidak hanya dapat mengumpulkan solusi spiritual kayu pertama, tetapi juga memiliki senjata sihir terbang yang sangat kuat. Ketika situasi ini terlihat di matanya, reaksi pertama dari penguasa kota kedua adalah Yang Chen tidak tahu di mana dia mewarisi gua abadi kuno, jika tidak mungkin memiliki begitu banyak senjata sihir yang kuat. Memikirkan hal ini, hati penguasa kota kedua juga menjadi panas. Jika dia bisa mengambil senjata ajaib di tubuh Yang Chen untuk dirinya sendiri, bukankah dia akan menghasilkan banyak uang? Begitu pemikiran ini muncul, ia tidak dapat lagi ditekan. Tuan kota kedua berpikir lebih jauh. Jika dia mengejar terlalu cepat dan menyusul Yang Chen di hutan 10.000 pohon, bukankah banyak hal akan menarik perhatian sebagian orang? Bagaimanapun, itu tidak baik, dan itu akan membuat rencananya untuk menelannya sendiri gagal. Tuan kota kedua tidak akan percaya bahwa Yang Chen hanya memiliki labu dan senjata ajaib terbang. Bahkan jika keduanya ditambahkan ke penguasa kota pertama, masuk akal bagi penguasa kota kedua untuk mengambil sebagian besar dari sisanya. Memikirkan hal ini, kecepatan penguasa kota kedua sedikit melambat, tetap sedikit lebih cepat dari Yang Chen, tetapi sebelum Yang Chen terbang keluar dari hutan 10.000 pohon, sangat mustahil untuk menyusulnya. Dia dengan santai mengikuti di belakang Yang Chen, perlahan mengejar. Yang Chen hanyalah seorang junior di panggung Jidan. Ketika dia berada di gua abadi, dia bisa mengandalkan ledakan esensi sejati kayu pertama untuk mengancam kedua penguasa kota. Setelah keluar, tentu saja tidak ada ketergantungan. Semuanya diputuskan oleh penguasa kota kedua. Pengejaran dan pelarian ini berlangsung selama sebulan. Melihat Yang Chen telah melihat tepi hutan 10.000 pohon, dia tiba-tiba mendengar suara penguasa kota kedua. Nak, kamu telah berlari begitu lama, orang tua ini telah memberimu cukup banyak wajah. Mengapa kamu tidak menyerah? Petik 2. Mari kita bertemu dan membicarakannya, senior. Yang Chen menjawab langsung tanpa berpikir, lalu terus terbang dengan cepat. Namun, pihak lain memberi Yang Chen kesempatan untuk terbang keluar dari hutan 10.000 pohon. Bagi Yang Chen, itu adalah kabar baik. Selain kemampuan pesawat ulang-alik untuk terbang dan melarikan diri melalui air, kemampuan pelarian bumi juga sangat baik. Atribut kayu di hutan 10.000 pohon terlalu kuat, dan kayu tersebut menahan bumi. Bahkan jika Yang Chen ingin melarikan diri melalui bumi, dia harus mempertimbangkan risikonya. Terlebih lagi, ada susunan untuk mengumpulkan esensi sejati kayu pertama di bawah hutan. Yang Chen tidak berani mengambil risiko melarikan diri melalui bumi. Tapi di luar hutan 10.000 pohon, Yang Chen tidak akan mempedulikan hal ini. Tidak peduli seberapa cepat penguasa kota kedua terbang, bisakah dia melarikan diri melalui bumi lebih cepat daripada pesawat ulang-alik. Begitu dia meninggalkan hutan 10.000 pohon, pesawat ulang-alik yang dikendalikan oleh Yang Chen jauh lebih rendah, hampir terbang di tanah. Tuan kota kedua baru saja tergantung tidak terlalu jauh, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Tiba-tiba, Yang Chen berhenti, tubuhnya melayang di udara, menghadap ke belakang, dia bergegas ke penguasa kota kedua lebih dari 30 mil jauhnya dan menangkupkan tangannya lagi. Terima kasih atas pengawalan pribadi Tuan Kota, junior generasi muda ini akan pergi. Begitu suara itu jatuh, pesawat ulang-alik, di bawah kendali Yang Chen, mengebor secara vertikal ke tanah dari atas ke bawah. Dilihat dari jauh, ia seperti burung laut yang sudah menemukan mangsanya dan terbang turun dari udara untuk menangkap ikan. Dalam sekejap, penguasa kota kedua memahami rencana Yang Chen, dan tiba-tiba menjadi marah. Dengan kepakan sayap besarnya, sosoknya tiba-tiba berakselerasi, dan bergegas menuju Yang Chen. Saat terbang, jiwa monster penguasa kota kedua berkobar, dan langsung memakukan tanda jiwa monster di tubuh Yang Chen. Bahkan jika Yang Chen pergi ke langit atau ke bumi, tidak mungkin untuk lepas dari jejak jiwa monsternya. Ini belum semuanya. Saat sosok Yang Chen memasuki tanah, jiwa monster kental Tuan kota kedua langsung meledak ke dalam pikiran Yang Chen.
Serangan jiwa monster semacam ini memiliki efek luar biasa yang sama dengan serangan jiwa Luo Yuan, tapi itu bukan jenis kondensasi milik Luo Yuan, tetapi dikumpulkan menjadi satu kelompok. Namun, ketika kekuatan serangannya paling kuat, itu adalah momen ketika jiwa monster yang terkondensasi meledak. Dengan keras, jiwa monster yang dikendalikan oleh penguasa kota kedua langsung meledak di lautan kesadaran Yang Chen. Ada suara keras di lautan kesadarannya, tapi Yang Chen sepertinya tidak merasakannya. Lautan kesadarannya saat ini begitu kuat sehingga bahkan dalam kehidupan sebelumnya di dunia spiritual, lautan itu tidak begitu stabil. Belum lagi ledakan jiwa monster yang dikendalikan oleh penguasa kota kedua tahap Dacheng, bahkan jika itu adalah bayangan biru yang naik, mustahil untuk melukai Yang Chen saat ini dengan jiwa monster tersebut. Sosok itu lolos ke tanah hampir tidak terpengaruh, dan penguasa kota kedua tiba setelah beberapa napas. Merasa bahwa tanda jiwa monster yang dia tanam semakin dalam, penguasa kota kedua hampir menjadi marah. Dia adalah ras monster yang terbang di udara. Meskipun dia memiliki kemampuan untuk melarikan diri ke dalam tanah, tidak mungkin dia bergerak bebas seperti Yang Chen di bawah tanah. Dia hanya bisa mengikuti tanda jiwa monster di tubuh Yang Chen dan melacaknya sedikit demi sedikit. Chapter 607. Yang Chen mengemudikan pesawat ulang-alik itu ke bawah, langsung ke kedalaman ribuan kaki, dan kemudian berhenti. Pada kedalaman ini, bahkan tanda jiwa monster dari penguasa kota kedua menjadi kabur. Selama Yang Chen turun pada jarak tertentu, bahkan jika penguasa kota kedua adalah penguasa tahap Dacheng, dia tidak dapat mendeteksi posisi Yang Chen jauh di bawah tanah, kecuali dia juga mengikuti ke dalam tanah, dan jaraknya lebih dekat. Namun, memasuki bawah tanah, penguasa kota kedua tidak dapat menjamin bahwa kecepatannya masih bisa mengimbangi Yang Chen. Dia hanya bisa melihat Yang Chen berhenti di ujung eksplorasi kesadaran spiritualnya, seolah memprovokasi dia. Tuan kota kedua, aku berhutang budi padamu lagi, junior generasi muda ini sangat berterima kasih. Suara Yang Chen terdengar langsung di benak penguasa kota kedua, tapi itu jelas ditransmisikan melalui tanda jiwa monsternya sendiri. Ingin pergi, angan-angan. Begitu penguasa kota kedua mendengar suara Yang Chen, dia menyadari bahwa Yang Chen sebenarnya mengandalkan tanda jiwa monsternya sendiri untuk berbicara pada dirinya sendiri, dan tiba-tiba pinggangnya sedikit tegak. Selama ada tanda jiwa monster ini, bahkan jika Yang Chen melarikan diri ribuan mil jauhnya, penguasa kota kedua juga dapat mengetahui arahnya. Kecuali Yang Chen tinggal di bawah tanah dan menjadi tikus, selama dia keluar, dia akan menghadapi pengejaran dari penguasa kota kedua. Senior, junior generasi muda ini dan pemilik asli gua abadi memiliki banyak sejarah, saya tidak tega merusak warisannya. Suara Yang Chen di benak penguasa kota kedua tiba-tiba menjadi galak. Senior, berbaliklah sekarang, junior generasi muda ini akan berpikir bahwa tidak ada yang terjadi. Junior bodoh, membual tanpa malu-malu. Tuan kota kedua sangat marah. Kata-kata Yang Chen jelas merupakan ancaman untuk membiarkannya berbalik. Namun, dengan basis budidaya tahap Dacheng Master Kota kedua, di Gua Abadi, kecuali Master Kota pertama, itu hanyalah Master Kota pertama. Bahkan penguasa kota pertama harus mendiskusikan berbagai hal dengannya sebanyak mungkin. Setelah bertahun-tahun, bagaimana penguasa kota kedua bisa menerima sikap Yang Chen? Sekarang penguasa kota kedua tidak sabar untuk menangkap Yang Chen dan langsung memotong-motongnya untuk melampiaskan amarahnya. Boom! Aura gemetar datang melalui tanda jiwa monsternya sendiri, yang membawa momentum. Hal itu tidak pernah terdengar oleh penguasa kota kedua. Bahkan penguasa kota kedua dari panggung Dacheng pun merasa gemetar. Ini adalah aura master tahap puncak Dacheng, dan itu masih aura pendahulu ras monster. Reaksi pertama dari penguasa kota kedua adalah ini, tetapi dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Reaksi pertama dari penguasa kota kedua adalah, Yang Chen, generasi muda junior tahap Jidan, tidak mungkin memiliki aura seperti ini. Tidak mungkin junior panggung Jidan kecil seperti Yang Chen memiliki aura seperti ini. Terlebih lagi, jika Yang Chen adalah seorang master yang telah melewati kesengsaraan angin, dia seharusnya sudah naik sejak lama, bagaimana dia bisa tinggal di dunia fana. Ini adalah kristalisasi kekuatan iblis dari jiwa monster penguasa kota pertama. Penguasa kota kedua telah mencapai puncak tahap awal, hanya selangkah lagi untuk memasuki ranah tahap Dacheng tengah. Jika ada kristal kekuatan iblis di tangannya, maka sangat mungkin bagi penguasa kota kedua untuk secara perlahan menyempurnakan kristal kekuatan iblis ini. Saat itu, belum lagi tahap Dacheng tengah, meskipun tahap puncak Dacheng, tetap mudah. Dalam sekejap, hati penguasa kota kedua terbakar lagi. Yang Chen di bawah tanah benar-benar sesuatu. Dia mengatakan bahwa dia memiliki hubungan dengan pemilik asli Gua Abadi. Mungkin dia adalah keturunan dari pemilik asli Gua Abadi. Selama dia membunuh Yang Chen, bukankah hal-hal yang diwariskan di tangannya akan menjadi miliknya? Awalnya, niat Yang Chen adalah menggunakan kristal kekuatan iblis ini untuk membiarkan penguasa kota kedua mundur, tetapi dia tidak menyangka hal itu akan secara langsung memprovokasi keserakahan penguasa kota kedua. Serahkan kristal kekuatan iblis, serahkan labu yang kamu gunakan untuk mengumpulkan solusi spiritual kayu pertama, dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Ancaman dari penguasa kota kedua langsung diteruskan ke kesadaran Yang Chen melalui tanda jiwa monster, jika kamu berani keras kepala lagi, aku akan membunuhmu. Yang Chen terdiam kali ini, dan penguasa kota kedua tidak dapat mendeteksi pergerakan Yang Chen untuk waktu yang lama. Namun, tanda jiwa monster menunjukkan bahwa Yang Chen masih berada di tempat yang sama dan tidak pergi.
Dia tidak tahu apa yang dia lakukan di tempat yang sama. Tuan kota kedua bersabar dan siap. Awalnya, dia mengejar Yang Chen, dan masih ada sedikit masalah wajah, tapi sekarang itu hanya ketertarikan belaka. Bukan untuk hal lain, meskipun itu hanya untuk kristal kekuatan iblis, penguasa kota kedua harus mengeluarkan kartu asnya. Pelarian dari bumi tidak dapat mengejar Yang Chen, tidak bisakah penguasa kota kedua menggunakan trik lain? Seluruh tubuh penguasa kota kedua bergetar, dan ratusan bulu terbang keluar dari tubuhnya, berterbangan kemana-mana. Dalam sekejap, bulu-bulu itu jatuh ke tanah, dan gagang bulunya pun tertancap ke dalam tanah tanpa kecuali. Setiap bulu yang jatuh memiliki posisinya masing-masing. Tuan kota kedua menunggu bulunya jatuh ke tanah, dan kekuatan monsternya terstimulasi. Tiba-tiba, bulu-bulu itu membentuk susunan besar, mengelilingi tanah setinggi ratusan kaki. Menekan, Tuan kota kedua berteriak keras di mulutnya, dan kekuatan monster besar itu tiba-tiba turun di sepanjang bulu, mengelilingi tempat yang ditutupi oleh susunan itu. Dalam lingkup susunannya, seluruh daratan menjadi lebih keras dari baja. Belum lagi pelarian bumi, sudah beruntung bisa bertahan di dalam. Sepasang cakar tajam terentang di udara dan meraih ke tanah. Ledakan, bagaikan tangan raksasa yang mampu membelah gunung, tanah sedalam beberapa puluh zang langsung disambar dan dibuang jauh-jauh. Dalam beberapa kali berturut-turut, penguasa kota kedua telah menggali hingga kedalaman ratusan kaki. Dengan beberapa kali lagi, Yang Chen akan digali oleh penguasa kota kedua. Ada jalan menuju surga, jangan pergi, tidak ada pintu neraka untuk didobrak. Pergerakan penguasa kota kedua benar-benar membuat marah Yang Chen. Awalnya, Yang Chen juga merasa terlalu berlebihan untuk mengambil solusi spiritual kayu pertama dari orang lain, tetapi penguasa kota kedua sangat serakah, jadi dia tidak bisa menyalahkan Yang Chen. Tidak ada ketidakadilan, tidak ada utang. Anda dan saya tidak memiliki keluhan di masa lalu senior, Anda ingin mengambil nyawa generasi muda junior ini lagi dan lagi, generasi junior-junior ini hanya dapat membantu Anda. Suara Yang Chen sekali lagi terlintas di benak penguasa kota kedua melalui tanda jiwa monster. Penguasa kota kedua hanya menutup telinga terhadap kata-kata Yang Chen. Melihat bahwa dia bisa mendapatkan kristal kekuatan monster dari Ascended Master, bagaimana dia masih bisa mempedulikannya, cakarnya berakselerasi dan menggali ke arah tanah. Tepat ketika dia merasa bahwa dia berada kurang dari 20 kaki dari Yang Chen, penguasa kota kedua tiba-tiba menyadari bahwa tanda jiwa monsternya sepertinya dipimpin oleh sesuatu dan dilemparkan ke tempat lain. Tiba-tiba, niat membunuh yang gila langsung terlintas di benak penguasa kota kedua. Jenis niat membunuh yang membawa keagungan tertinggi dan tidak dapat dihujat langsung menembus lautan kesadaran penguasa kota kedua. Penguasa kota kedua, yang masih menantikan untuk mendapatkan kristal kekuatan monster dari pendahulunya, memakan niat membunuh ini, dan tiba-tiba lautan kesadarannya terguncang, dan pikirannya berada dalam kekacauan. Dalam ketakutan yang tak terbatas, penguasa kota kedua jatuh ke dalam lubang yang dalam, tidak sadarkan diri, dan tidak bisa bergerak lagi. Chapter 608. Sosok Yang Chen perlahan mengebor dari tanah yang keras. Harus dikatakan bahwa penguasa kota kedua masih memiliki satu set. Kumpulan bulu ini kebetulan menahan Earth Escape. Satu-satunya kelemahan adalah kecepatan memulainya lambat. Jika kecepatan Earth Escape sedikit lebih cepat, ia tidak dapat dijebak. Baru saja, Yang Chen berada di tempat yang sama, tetapi itu juga memberi kesempatan kepada penguasa kota kedua. Jika tidak, penguasa kota kedua tidak akan begitu yakin untuk memulai. Namun, sudah terlambat untuk mengatakan apapun saat ini. Sejak Yang Chen memutuskan untuk memulai, dan berteriak bahwa tidak ada ketidakadilan, tidak ada ruang untuk rekonsiliasi. Dalam menghadapi master kota kedua yang koma, bahkan jika dia adalah master tahap Dacheng, Yang Chen juga memiliki cara untuk membuatnya mati tanpa mengetahui alasannya. Tentu saja, Yang Chen tidak hanya memenggal kepalanya dengan pedang, tetapi menggunakan cara yang relatif lembut. Alasan mengapa dia tidak menghancurkan tubuh penguasa kota kedua masih karena pertimbangan tuannya Gao Yue. Inti monster panggung Dacheng dan mayat monster-monster lengkap, bagi setiap pembudidaya, juga merupakan bahan boneka yang berharga dan berharga. Meskipun Gao Yue sudah memiliki belalang sembah di sampingnya, Yang Chen tidak keberatan memiliki boneka panggung Dacheng lainnya. Khususnya, penguasa kota kedua, tubuh orang ini adalah seekor Goshaok, dan kecepatan terbangnya sangat cepat sehingga bahkan pesawat ulang-alik Yang Chen saat ini tidak dapat menandinginya. Begitu tuannya menghadapi bahaya, merupakan suatu keberuntungan bisa melarikan diri tepat waktu. Jika orang tahu bahwa alasan Yang Chen meninggalkan seluruh tubuh penguasa kota kedua adalah untuk menemukan alat boneka agar Gao Yue dapat melarikan diri, tidak diketahui berapa banyak orang yang akan memukul dada dan menginjak kaki mereka. Bukan pemborosan sumber daya alam sedemikian rupa, itu adalah master tahap Dacheng. Ngomong-ngomong, mungkin penguasa kota kedua adalah yang paling tenang untuk mati, tidak ada perjuangan, tidak ada rasa sakit, bahkan tidak ada perasaan, dia kehilangan nyawanya dalam keadaan koma. Namun, jika penguasa kota kedua punya pilihan, dia tidak akan pernah memilih cara mati yang bodoh seperti itu. Mungkin dia menyesalinya sebelum dia pingsan, atau mungkin tidak, siapa tahu. Jenazah penguasa kota kedua langsung dimasukkan ke dalam kebun obat botol murni. Ratusan bulu yang dia bagikan kehilangan dukungan dari kekuatan monster penguasa kota kedua dan menjadi bulu biasa. Namun, setiap bulu sekuat baja, namun tetap ringan dan mempertahankan karakteristik bulu. Yang Chen tidak mengatakan apa-apa dan menyimpannya. Bulu monster panggung Dacheng, dan sepertinya telah disempurnakan oleh penguasa kota kedua.
Itu jelas merupakan hal bagus yang langka untuk menyempurnakan satu set bendera formasi. Kakak senior mempelajari formasi, jadi dia pasti menyukainya. Sebagai penguasa kota, dan telah mengendalikan gua abadi selama bertahun-tahun, penguasa kota kedua pasti memiliki banyak hal baik pada dirinya. Yang Chen mengambil tas Qiankun dari penguasa kota kedua sebagai miliknya. Karena tindakan penguasa kota kedua, medannya telah banyak berubah. Yang Chen pasti tidak akan tinggal lama di sini. Setelah beberapa kali membersihkan dengan tergesa-gesa, dia mengemudikan pesawat ulang-alik dan segera meninggalkan tempat itu, terbang lebih jauh ke utara menuju es dan salju. Menggunakan piala Jasper laut terbalik untuk melindungi eksplorasi kesadaran spiritual, setelah beberapa hari mengemudikan pesawat ulang-alik dengan kecepatan tinggi, Yang Chen mulai membuka tas Qiankun penguasa kota kedua dan memeriksa hasil panen di dalamnya. Di matanya ada bukit batu roh, bermacam-macam kelasnya, kelas rendah, kelas menengah dan kelas tinggi, langsung menumpuk menjadi 3 bukit. Selama bertahun-tahun, semua barang di gua abadi harus dibeli dan disewa dengan batu roh dalam jumlah besar. Kekayaan bersih penguasa kota kedua membuat Yang Chen sedikit cemburu. Meski ada banyak batu roh, itu tidak cukup membuat Yang Chen kehilangan rasa proporsional. Namun, yang paling mengejutkan Yang Chen adalah lusinan batu roh kelas atas. Setiap potongan batu roh memiliki berat beberapa jin, yang jauh lebih berat daripada batu roh kelas atas yang diperoleh Yang Chen dari tanah lama. Ketika dia dikejar oleh Luo Yuan, batu roh kelas atas Yang Chen telah dikonsumsi 5 dalam 10 tahun. Setelah memberikan 2 kepada kakak perempuannya Gong Sunling, hanya tersisa 2. Baja yang baik harus digunakan pada bagian tepi mata pisau. Kadang-kadang, ketika keadaan tidak terlalu kritis, Yang Chen bahkan akan menggunakan beberapa batu roh kelas atas untuk menggantikan batu roh kelas atas sebagai sumber kekuatan spiritual untuk pesawat ulang-alik, untuk menyelamatkan batu roh kelas atas dan menyimpannya untuk digunakan, dalam keadaan darurat. Sekarang ada lusinan batu roh kelas atas di tangan, Yang Chen tidak perlu lagi khawatir tentang sumber kekuatan spiritual untuk pesawat ulang-alik di masa depan. Itu bisa digunakan secara terbuka. Belum lagi batu roh kelas atas, nilai batu roh kelas lain yang diperoleh diperkirakan lebih dari 1000 jin batu roh kelas atas. Namun menurut perhitungan batu roh, jumlah seluruh istana Chunyang tidak sebanyak batu roh tuan kota kedua. Dapat dikatakan bahwa Yang Chen sekarang adalah salah satu orang super kaya yang langka di dunia fana. Yang Chen tidak bisa tidak berpikir bahwa bahkan penguasa kota kedua pun memiliki kekayaan bersih yang begitu kaya. Bukankah kekayaan penguasa kota pertama akan lebih kaya? Tentu saja, pemikiran ini hanya sekilas. Bahkan jika asal mula Dao Iblis berbeda dan idenya berbeda, Yang Chen belum mencapai titik merampok orang lain. Ada harta karun di dunia yang orang lain tidak tahu menunggu Yang Chen mendapatkannya, Yang Chen tidak akan melakukan hal seperti itu. Tidak peduli siapa yang mendapat batu roh sebanyak itu, suasananya tidak akan terlalu buruk. Hal yang sama juga berlaku untuk Yang Chen, dia menyimpan batu roh dengan senang hati, dan menyimpannya untuk hari ketika dia akan membeli beberapa bahan yang dibutuhkan atau budidaya. Selanjutnya, Yang Chen mulai memeriksa keuntungan lainnya. Harus dikatakan bahwa penguasa kota yang mengendalikan ratusan ribu pembudidaya ras monster memang sangat kaya. Ratusan ribu pembudidaya ras monster, demi batu roh, hampir semua hal baik di dataran monster dijarah dan dikirimkan kepadanya. Segala jenis material langka, seperti halnya sampah, bertumpuk sembarangan di salah satu sudut tas Qiankun, membentuk bukit padat yang hampir tertekan. Tidak ada yang memilahnya untuk waktu yang lama, dan bahan-bahan ini telah tercampur secara berantakan. Untuk sementara, bahkan mustahil untuk menghitung apa yang ada di sana. Hanya sekilas, Yang Chen melihat beberapa bahan pemurnian tingkat atas, di antaranya ada banyak bahan atribut api yang dibutuhkan Yang Chen. Yang Chen harus menjaga pedang sinar terang itu, tetapi secara relatif, bahan yang digunakan tidak terlalu berlevel tinggi, sehingga nilai pedang terbang tidak terlalu tinggi. Dengan benda-benda ini, ditambah pedang terbang tingkat tinggi yang diambil dari seseorang sebelumnya, itu sudah cukup untuk menaikkan level pedang sinar terang ke tingkat yang sama dengan pedang terbang atribut bumi milik Penatua Ming. Bahan elemen lainnya juga tersedia. Setidaknya Yang Chen percaya bahwa selama dia menemukan bahan utama dari berbagai atribut pedang terbang, maka pedang terbang 5 elemen yin yang besar miliknya tidak perlu menyiapkan bahan tambahan sama sekali, dan sekarang dia sudah memiliki cukup bahan. Namun, ini bukanlah hal yang paling mengejutkan bagi Yang Chen. Ketika Yang Chen melihat slip giok tersusun rapi di 8 kotak besar di tas Qiankun, matanya hampir mengulurkan tangannya. Chapter 609. 8 kotak, setiap kotak berisi setidaknya 1000 keping batu giok. Yang Chen mengambil sepotong dan setelah eksplorasi kesadaran spiritualnya, dia terkejut menemukan bahwa di dalam potongan batu giok ini, itu benar-benar mencatat metode budidaya ras monster tertentu dari awal hingga kemajuan ke tingkat atas. Sepotong batu giok adalah metode budidaya ras monster. Setidaknya ada 8.000 buah di sini. Mungkinkah ada lebih dari 8.000 metode budidaya ras monster di lebih dari 8.000 ras? Di setiap kotak, Yang Chen mengambil beberapa potong dan melihatnya. Baru kemudian dia menemukan ada 6 kotak berisi barang serupa. Dengan kata lain, setidaknya ada lebih dari 6.000 metode budidaya ras monster. Di antara 2 kotak lainnya, 1 kotak berisi metode pemurnian ras monster. Metode pemurnian ras monster berbeda dari metode para pembudidaya. Para pembudidaya menggunakan berbagai bahan untuk memurnikannya. Seringkali, material ras monster hanya sebagai pelengkap. Yang benar-benar perlu mereka perbaiki adalah beberapa bagian tubuh mereka.
Si Kui dan si Esa menyempurnakan taring beracun dan sengatan ekor penjepit besar mereka menjadi senjata ajaib mereka sendiri, dan iblis pohon tua itu adalah cabangnya sendiri. Ras monster yang berbeda memiliki metode pemurnian yang berbeda pula. Meskipun Yang Chen telah menghubungi banyak rekan ras monster di dunia spiritual dan dunia abadi, dia juga ingat beberapa metode pemurnian tingkat lanjut, tetapi seperti metode pemurnian sistematis untuk monster berbeda dari ras berbeda, Yang Chen jelas tidak begitu komprehensif, dan di sana tidak ada sistem seperti itu dari rendah ke tinggi langkah demi langkah. Di kotak yang tersisa, ada beberapa metode pemurnian pil obat yang biasa digunakan oleh ras monster. Pil obat yang diminum oleh ras monster berbeda dengan yang diminum oleh para pembudidaya. Selain bahan obat yang berharga, mereka juga bisa menggunakan berbagai inti monster dan ki iblis untuk membuat obat. Bahkan kultivator manusia Jidan dan Yuanying dapat digunakan sebagai tonik untuk ras monster. Meskipun metode pemurnian ini memberontak di mata para pembudidaya manusia, di mata ras monster, itu sama alaminya dengan pembudidaya manusia yang menggunakan inti monster untuk membuat obat. Macam-macam cara itu saling terkait, tergantung di sisi mana pantat duduk dan dari sisi mana berbicara. Yang Chen, sebagai mantan prinsip agung Golden Immortal, tentu saja tidak akan menganggap metode ini tidak dapat diterima. Sebaliknya, seorang alkemis sejati tidak hanya akan menyempurnakan ramuan untuk pembudidaya manusia. Meskipun Yang Chen sudah memiliki kitab suci alkimia Tuan Tua teratas, yang telah mencatat teknik alkimia tingkat tertinggi, teknik alkimia dan resep pil dari ras iblis jelas merupakan referensi dan koleksi yang sangat bagus untuk Yang Chen. Terkadang, Yang Chen bahkan mungkin bisa menggabungkan kekuatan keduanya untuk menyempurnakan pil obat baru. Dari titik ini saja, di antara ahli alkimia dalam ingatan Yang Chen di kehidupan sebelumnya, hanya Taisang Laojun yang tampaknya memiliki alam seperti itu. Yang lainnya memiliki keterbatasannya masing-masing. Hanya 8 kotak slip giok ini, selain pengetahuan tentang kehidupan Yang Chen sebelumnya, sudah cukup untuk menjadikan Yang Chen ahli dalam budidaya binatang iblis. Belum lagi si Kui dan si Esa, meskipun itu adalah karakter kejam seperti iblis pohon tua dan Lan Ying, Yang Chen masih bisa membimbing mereka. Jika benda-benda ini dibawa kembali ke Istana Cunyang akan segera dibuka ke dunia luar untuk menyerap murid-murid aula eksentrik. Sejak saat itu, tempat itu akan menjadi tanah suci budidaya ras monster yang dapat bersaing dengan gua abadi di hutan 10.000 pohon. Tidak hanya itu, karena perpaduan pengetahuan Yang Chen dan pengalaman budidaya para pembudidaya, dalam beberapa hal, Istana Cunyang bahkan bisa melampaui kota pohon beringin. Ini sangat penting bagi perkembangan Istana Cunyang. Meskipun tidak realistis untuk merekrut murid ras monster secara terbuka untuk saat ini, setidaknya Lusinan Master di aula eksentrik di Istana Cunyang sudah memiliki metode budidaya yang sistematis. Jika mereka dapat menerima monster panggung daceng untuk bergabung dengan aula eksentrik, kekuatan Istana Cunyang akan berlipat ganda. Bagaimanapun, sekarang sudah ada sekte eksentrik yang mulai mendirikan aula eksentrik, bahkan orang Taitian pun tidak terkecuali. Pada saat itu, selama ada peluang yang sesuai, Istana Cunyang bisa menjadi sekte ras monster yang paling diharapkan, dan perkembangan serta pertumbuhannya di masa depan tidak akan menjadi masalah. Terus terang, slip giok ini adalah warisan ras monster. Yang Chen tidak yakin apakah penguasa kota kedua memiliki semua barang di sini. Mungkin penguasa kota pertama masih memilikinya, tapi ini tidak menghalangi Yang Chen untuk mendapatkan sebagian besar warisan budidaya ras monster. Setelah mengumpulkan slip giok ini, Yang Chen terus mengobrak-abrik barang-barang di tas Qian Kun ini. Banyak senjata ajaib, baik dan buruk, dia tidak tahu dari mana penguasa kota kedua mendapatkannya. Senjata ajaib ini, yang bagus bisa diserahkan oleh Yang Chen kepada murid Istana Cunyang, dan yang buruk bisa dijual untuk batu roh, yang selalu merupakan kekayaan kecil. Namun, setelah mengemas begitu banyak barang, Yang Chen tidak melihat satu pun obat roh. Harus diketahui apakah itu ras iblis atau monster, mereka semua membutuhkan obat roh. Karena penguasa kota kedua memiliki begitu banyak material dan batu roh tingkat tinggi, jelas sangat tidak normal jika tidak ada obat roh. Bahkan jika penguasa kota kedua adalah penguasa tahap daceng, mustahil baginya untuk memakan semua obat roh di tangannya. Harus diketahui bahwa masih ada metode alkimia pada slip giok itu. Sekalipun obat rohnya bagus, memakannya secara langsung tidak sebaik mengolahnya menjadi pil obat. Tuan kota kedua seharusnya tidak menyadari kebenaran ini. Satu-satunya kemungkinan adalah penguasa kota kedua memiliki ruang taman obat, dan semua obat roh dikumpulkan di ruang taman obat. Tatapan Yang Chen mulai mencari-cari hal-hal yang mungkin ada di taman obat. Ada terlalu banyak senjata ajaib di sini, dan Yang Chen harus menyaringnya satu persatu. Tuan kota kedua telah meninggal, dan semua tanda kesadaran spiritual telah hilang sepenuhnya. Yang Chen dapat dengan mudah menembus kesadaran spiritualnya sendiri ke dalam berbagai senjata ajaib dan menjelajahi penggunaan senjata ajaib tersebut. Pedang terbang, senjata, baju besi pertahanan, jimat, segala macam hal ada di sana. Setelah menjelajahi ratusan item, Yang Chen tidak menemukan ruang taman obat. Untungnya, Yang Chen memiliki kesabaran dan waktu, cukup untuk melihat semuanya. Ketika Yang Chen menjelajahi bola kristal transparan, dia akhirnya menemukan apa yang dia cari. Begitu kesadaran spiritualnya menyentuh bola kristal, bola itu memasuki ruang yang sangat luas. Namun, ruang tersebut sepertinya memiliki hambatan. Yang Chen hanya bisa mengetahui bahwa ada ruang besar di dalamnya, tetapi dia tidak tahu apa yang ada di dalamnya.
Bagi penguasa kota kedua, kebun obat ini sangat penting, dan sudah pasti telah dikorbankan berkali-kali. Yang Chen hanya mendapatkan jenazahnya, tetapi dia belum mengambilnya. Tidak mudah mengendalikan kebun obat. Reaksi pertama Yang Chen adalah menemukan cara mengumpulkan ruang taman obat dari tas Qiankun. Namun tak lama kemudian Yang Chen menyerah mencarinya. Tuan kota kedua tidak berpikir bahwa dia akan mati, dia juga tidak ingin naik dan meninggalkan kebun obat untuk generasi mendatang. Bagaimana dia bisa meninggalkan metode pengumpulannya di tas Qiankun miliknya? Yang Chen hanya bisa dengan kasar mengumpulkan ruang taman obat ini. Chapter 610. Penerbangannya panjang, dan Yang Chen tidak peduli dengan waktu. Itu tidak cukup. Mengenai masalah pengumpulan kebun obat ini, Yang Chen masih sedikit ragu. Memecahkannya secara paksa dapat dengan mudah membuat ruangan menjadi tidak stabil, yang akan menyebabkan hancurnya semua obat-obatan roh di taman obat. Jika Yang Chen ingin maju dalam alkimia dalam kehidupan ini, tidak ada gunanya tanpa bahan obat, jadi dia sangat mementingkan bahan obat. Namun secara relatif, kebun obat yang sudah ada di tangannya, terutama kebun obat yang pemilik aslinya telah meninggal, adalah yang paling sulit untuk dibobol secara paksa. Satu-satunya yang diperlukan hanyalah waktu dan basis budidaya untuk menghapus tanda pemilik aslinya sedikit demi sedikit. Omong-omong, ini yang paling mudah, asalkan ada cukup kesabaran. Yang Chen awalnya berencana menggunakan metode ini, tetapi sebelum memulai, Yang Chen tiba-tiba teringat akan kebun obatnya sendiri. Setelah irigasi gila-gilaan dari solusi spiritual esensi sejati kayu pertama, kini portal tersembunyi di taman obat menjadi semakin kokoh, dan ada tanda-tanda terwujud. Jika dia terus menyuntikkan solusi spiritual esensi sejati kayu pertama, dia yakin bahwa dia akan dapat segera membuka pintunya. Ada kemungkinan orang-orang di dunia fana tidak mengetahui bahwa senjata ajaib spasial semacam ini, terutama taman obat yang dapat memberikan pertumbuhan biologis, memiliki ciri bawaan yaitu menelan ruang yang sama. Tentu saja, ruang tingkat tinggilah yang menelan ruang tingkat rendah. Nilai kebun obat botol murni sangat tinggi sehingga Yang Chen juga kagum. Bahan obat berusia 1000 tahun hanyalah ruang pertama dari taman obat botol murni, dan sekarang, Yang Chen hendak membuka ruang kedua. Taman obat bola kristal ini, bahkan jika penguasa kota kedua menghabiskan seluruh basis budidayanya untuk memperbaikinya, tidak mungkin menjadi lebih maju daripada orang tua yang telah naik. Dalam hal ini, Yang Chen dapat langsung membiarkan kebun obat botol murni menelan kebun obat bola kristal tanpa melukai bahan obat di dalamnya. Memikirkan hal ini, Yang Chen langsung melemparkan taman obat bola kristal ke taman obat botol murni. Begitu kedua ruang itu bersentuhan satu sama lain, segera membuat taman obat botol murni bergetar, seolah-olah hendak pecah. Tapi Yang Chen tahu bahwa ini hanyalah dampak dari tabrakan dua ruang, dan tidak akan terlalu melukai benda di dalamnya. Bahkan Xiao Tian Yang Chen tidak dilepaskan di kebun obat. Begitu dia memasuki ruang taman obat, bola kristal tiba-tiba menjadi lebih besar dan menjadi kristal besar yang hampir sebanding dengan taman obat botol murni. Di tepi taman obat botol murni, ada dinding kristal yang menghalangi pandangan Yang Chen. Yang Chen memahami bahwa dinding kristal besar ini adalah batasan dari taman obat bola kristal Tuan Kota Kedua. Oleh karena itu, kedua kebun herbal tersebut tidak dapat digabungkan. Selanjutnya, Yang Chen mulai memegang labu tersebut, dengan hati-hati mengendalikan solusi spiritual esensi sejati kayu pertama di dalamnya, memisahkan sehelai benang dan menuangkannya ke kebun obat. Kali ini, Yang Chen tidak hanya menyirami kayu ilahi penglai, tetapi semua kayu pertama juga disiram. Sekarang dengan labu di tangan, Yang Chen dapat dengan mudah mengontrol aliran keluar dari solusi spiritual esensi sejati kayu pertama, tidak lagi melalui pedang terbang kayu pertama sebagai perantara, efeknya lebih langsung. Pohon-pohon lain tidak selambat penglai Divine Wood. Melihat pepohonan di kebun obat, mereka tumbuh pesat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, menjadi lebih tebal dan tinggi, layu dan tumbuh subur. Hampir sesaat, mereka seolah-olah mengalami musim semi dan musim gugur. Hanya setelah beberapa hari terbang, kecuali kayu ilahi penglai, pohon-pohon lain, termasuk delima guntur, semuanya bertambah usianya ratusan tahun. Bahkan buah delima guntur yang paling sulit dibudidayakan pun hampir menjadi pohon tua yang usianya hampir 1000 tahun. Buah delima guntur di pohon itu sudah seukuran kepala manusia. Tentu saja, penglai Divine Wood harus diairi. Ini adalah spesies kayu pertama yang paling berharga di kebun obat Yang Chen. Yang Chen tidak berhenti mengolahnya sejenak. Penilaian Yang Chen benar. Dalam beberapa hari, portal itu menjadi semakin jelas dan mulai memiliki substansi. Namun, saat disentuh, masih terasa sangat lembut dan empuk, dan tidak ada apapun di tengah portal. Tampaknya ketika portal sudah sepenuhnya terbentuk, sebuah lorong luar angkasa akan muncul di tengah portal, memungkinkan Yang Chen untuk masuk. Karena telah terjadi perubahan seperti itu, Yang Chen juga memahami bahwa pilihannya sangat tepat, dan dia lebih ngotot. Dinding kristal taman obat bola kristal, dengan infus esensi sejati kayu pertama Yang Chen, juga mulai berubah perlahan. Khususnya, ketika Yang Chen menuangkannya, pertama-tama dia membiarkan esensi sejati kayu pertama mengalir melalui dinding kristal, yang hampir setara dengan pemurnian pengorbanan esensi sejati. Alasannya sangat sederhana, seperti air akan menggiling batu-batu di sungai menjadi kerikil halus, dan akhirnya mengubahnya menjadi pasir halus. Solusi spiritual esensi sejati kayu pertama adalah aliran air, dan dinding kristal adalah batu di aliran air. Di bawah penjelajahan semacam ini, Yang Chen bahkan tidak perlu membayar banyak kekuatan spiritual, dan itu selesai secara alami. Pertama,
Dinding kristal tembus pandang berubah menjadi warna hijau muda, dan kemudian dia melihat dinding kristal menjadi semakin hijau, seolah-olah warna hijau telah menembus jauh ke dalam dinding kristal. Selanjutnya, dia merasakan dinding kristal mulai perlahan berubah dari buram menjadi jernih, yang merupakan tanda dinding kristal sedang dimurnikan. Solusi spiritual dari esensi sejati kayu pertama adalah esensi sejati kayu pertama yang paling murni. Bahkan kekuatan roh kayu pertama di tubuh Yang Chen tidak sekuat solusi spiritual esensi sejati kayu pertama ini. Kekuatan spiritual paling orisinal ini secara langsung menjelajahi dinding kristal, itu hanya menyempurnakan dinding kristal ini. Hanya saja pekerjaan yang membutuhkan upaya telaten Yang Chen kini telah menjadi penyelesaian otomatis kebun obat botol murni dan solusi spiritual esensi sejati kayu pertama. Yang Chen merasa dinding kristal ini sedikit menipis, dan ruang taman obat juga menggerogoti penghalang ruang taman obat bola kristal. Tanpa dukungan kekuatan sang master, bagaimana taman obat bola kristal bisa menahan gigitan taman obat botol murni yang kekuatan spiritualnya penuh kapan saja dan di mana saja. Pada akhir hari ke-10, Yang Chen telah menemukan bahwa dinding kristal itu transparan, dan pemandangan sebaliknya dapat terlihat samar-samar. Situasi ini sangat meningkatkan kepercayaan diri Yang Chen, dan dia hanya mempercepat kecepatan solusi spiritual esensi sejati kayu pertama. Bagaimanapun, tidak peduli berapa banyak solusi spiritual esensi sejati kayu pertama, selama itu mencapai akar kayu ilahi penglai, semuanya akan terserap, dan tidak akan merusak kebun obat botol murni. Mempercepat kecepatan bisa mempercepat gerusan dinding kristal. Setelah 10 hari berikutnya, Yang Chen sudah merasakan dinding kristal telah menipis setengahnya. Tampaknya selama ada waktu yang sama, dia dapat sepenuhnya menelan seluruh taman obat bola kristal dan mengintegrasikannya ke dalam ruang taman obat botol murni. Portal samar-samar itu sepertinya tidak banyak berubah. Rasanya hanya sedikit lebih sulit untuk disentuh dibandingkan sebelumnya, namun jangkauannya terbatas. Yang Chen tidak tahu berapa lama portal ini terbentuk. Dia tidak lagi memperhatikan sisi ini, tetapi sepenuhnya mengendalikan solusi spiritual esensi sejati kayu pertama dan menjelajahi dinding kristal taman obat bola kristal. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.